Settlers dibaca belum? Yang Settlers Iya. belum sih, baru dibaca sampai mana tuh, halaman 8 kayaknya. Kenapa tuh belum dibaca? Sibuk? Ya biasa lah, tahu kan. Iya sih. Mama di rumah kayak gimana, Sibuk. harus bantuin kadang sampai malam baru beres. Gimana, sehat? Sehat gak sehat, Tapi perasaan agak kurusan gitu ya. kudusannya dari dulu juga kan aku Iya sih, aku juga tahu. bawaan kali. Tapi mas, ini loh, Novi tuh pengen nanya sebenarnya akhir-akhir ini. Kayak Novi tuh liatnya akhir-akhir itu Imas kurang bersemangat gitu. Terus kayak lemes, ada anak kelihatannya. Kenapa sih? Iya gitu, kelihatannya gitu ya. Perasaan selama Novi kenal sama Imas gitu, belum pernah lihat Imas sampai kayak gini gitu, kayak udah semangat, lemes gitu, kelihatannya ada yang beda aja gitu ngelihatnya. Ada apa gitu kalau boleh tahu sih? Sebenarnya sih masalah di rumah, apalagi sih kalau bukan di rumah. Nah kayak gitu sih, orang tua kadang bingung sih Pi ngeliatin orang tua setiap hari berantem terus, mau kita mau berbuat apa ya. Karena kalau itu udah ngeliatin orang tua berantem, adik susah diatur, kan jadi kita kesel ya. Kadang kalau susah diatur dianya marah sama kita juga, ujung-ujungnya apa, berantem kan. Udah orang tua berantem, aku yang jadi kakak sama adik juga berantem, terus sampai berantemnya ya suaranya tinggi gitu, sampai kedengar kan sama tetangga, kadang sama tetangga, ada apa sih mas katanya, sampai ribut-ribut kayak gitu. Enggak kan, kadang kayak gitu. Biasalah masalah susu ini kayak gitu kan, ya itu pusing aja gitu tuh, jadi Yes. agak berdekat gitu. Itu juga paham, mungkin Imas mulai ngerasa nggak nyaman gitu ya, apa gimana gitu. Ya kalau nggak nyaman sih, tapi ya gimana lagi sih, di nyaman-nyamanin. Kadang ini juga pengen cepet-cepet berangkat lagi kerja gitu, biar nggak di rumah lagi gitu. Oh jadi Imas tuh sekarang mikirnya karena emang di rumah kayak udah nggak nyaman gitu ya, terus sering ribut aja, jadi Imas mikirnya udah pengen udahlah pergi aja gitu dari rumah kerja gitu, apa gimana? Ya kadang sih pengen kerja tapi kayak belum tega gitu sih buat ninggalin rumah, terus ninggalin orang tua juga, apalagi orang tua sekarang umurnya kan udah tua gitu kan ya, mau ninggalin nanti kalau ditinggalin sama Imas, siapa yang bakal ngurusin mereka. Adik-adik Imas juga kan masih pada sekolah, sekolahnya jauh lagi, kakak-kakak Imas sudah berumah tangga semua, jadi ya gimana ya, mau ninggalin juga berat gitu sih. Tapi kalau terus-terusan di rumah gitu maksudnya ya, batin juga gitu buat diri Imasnya gitu. Iya sih, Novi juga paham dengan kondisi usia kita yang udah emang nggak muda lagi, maksudnya udah dewasa ya, mulai dewasa gitu, yang harus punya pikiran yang jauh ke depan gitu kan, gimana caranya dengan kondisi mungkin ya yang Novi tafsirin sih, kondisi rumah Imas tuh bikin Imas nggak nyaman gitu kan ya, bikin Imas nggak nyaman banget gitu kan, nggak tahu Imas harusnya kayak gimana gitu kan. Terus plan terdekat Imas tuh buat nanggulangin hal ini gitu, ketidaknyamanan Imas di rumah apa sih gitu? Apa ya, plan gimana maksudnya? Ya maksudnya apa ya, jarak terdekat buat menanggulangi Imas jenuh di rumah nih, udah betah di rumah, udah kayak mulai nggak nyaman di rumah, Imas biasanya ngapain? Ya paling itu nyamperin, kayak nyamperin Nopi gitu kan, nyamperin temen. Mau gimana lagi kalau misalkan masalah terus dipendem kan gak enak ya, jadinya pusingnya kayak gini. Paling main ke rumah temen-temen, main ke rumah Nopi ya kayak gini, cerita gitu kan. Mas juga pengen apa ya, kayak ada apa gitu tuh ya, masukan gitu dari Nopi apa gitu tuh supaya Mas juga kayak gini. Tapi sebelumnya ini Mbak ya, nanti pengen nanya ke Imas, apa Imas udah punya pikiran mau ngapain gitu biar Imas tuh nggak di rumah gitu, mau ngapain selain ya kerja gitu. Kalau tadi kan Imas bilangnya mau kerja nih ya, kerjanya tuh mau udah punya pikiran nggak mau kerja ini di sini gitu, nggak ya kerjain apa gitu tuh? Kerja yang cowok pasti di pabrik, ini juga lagi nyari temen juga udah ada yang nawarin. Nanya-nanya gitu. Iya itu juga udah diajak sih, tapi ya
masih bingung gitu sih, masih berat. Nanya sama mama, kadang gimana mah, ya terserah kamu, kata mama gitu. Mama mah setuju aja. Kadang dalam hati mah nggak tega gitu mau ninggalin mama gitu, udah kayak gitu. Ya sih pasti semua anak sih ngerasain pasti kayak kalau ninggalin orang tua tuh suatu hal yang bikin kita sedih gitu kan, pasti kan kita udah dari kecil sama orang tua, sama ibu sama bapak, terus tiba-tiba kita harus ninggalin mereka gitu kan dengan kondisi yang mungkin udah nggak muda lagi kan, mereka pasti juga paham, Imas juga pasti ngerasain hal itu gitu kan. Tapi Imas juga pasti ada pergolakan batin gitu kan, konflik batin yang harus Imas selesaikan, kayak Imas pengen kerja gitu kan, pengen bantu, mungkin ya pengen bantu orang tua ya kan gitu. Pengen banget bisa bantu orang tua tuh supaya ya emang sih orang tua tuh kadang kalau berantem karena ekonomi kayak gitu kan. Makanya itu Mas pengen bisa cepat berangkat lagi kerja gitu biar bisa ngebantu ekonomi orang tua biar nggak terus-terusan hidup kayak gitu. Tapi tadi Imas bilang kan Imas pengen kerja, tapi Imas belum tega buat ninggalin orang tua gitu kan. Terus gimana gitu kan caranya? Kalau menurut tapi sih kayak Imas emang harus benar-benar apa ya, nenangin diri dulu gitu, benar-benar kayak Imas tuh yakin enggak ini buat keluar dari rumah gitu kan. Terus Imas harus pikirin resikonya gitu. Kalau keluar dari rumah Imas ya otomatis udah gitu kan, lepas dari ibu dan bapak gitu kan, ya meskipun pasti itu masih tanggung jawab, cuma di luar itu kan nggak ada yang tahu gitu Imas harus ngapain. Imas harus lihat apa resiko ketika Imas keluar dari rumah. Terus juga kalau Imas tetap memutuskan untuk di rumah, Imas juga harus apa ya, harus tahu gitu resiko kalau di rumah aja ya. Mungkin yang tadi Imas bakal ngulangin lagi mendengar orang tua ribut gitu kan, ribut lagi sama adik, terus Imas juga nggak nyaman lagi gitu. Terus juga Imas kayak mulai, kalau menurut Topi sih dengan usia kita yang kayak gini, kita berpikir kreatif aja sih gitu. Kalau emang Imas nggak tega nih ya ninggalin ibu atau bapak dan ninggalin rumah, mungkin Imas bisa nyoba-nyoba kayak homemade aja gitu, kayak bikin-bikin apa buat di rumah gitu, buat dijual lagi, atau ya pasti sih kita punya sisi kreatif masing-masing tuh kan, kayak mungkin Imas bisa nyulam, masak gitu kan, itu kan bisa buat kerjaan lah gitu seenggaknya gitu kan. Apa ada nggak sih Imas gitu pikiran ke situ awalnya? Awalnya sih ada gitu ya kepikiran pengen kayak jualan, kayak bikin makanan kan, apalagi mama kan suka masak Iya, ya. itu. Juga pengen gitu ngobrol sama temen, cuma kan nggak seberapa gitu sih dapat keuntungannya. Apalagi kan kebutuhan di rumah kan lebih besar dari itu, jadi nggak cukup gitu buat kalau ngandelin dari kayak jualan online kayak gitu. Jadi ya kalau menurut Ina sih tega nggak tega gitu, harus berani ninggalin orang tua sih mungkin gitu. Terus ketika Imas udah ngambil keputusan buat tinggalin rumah nih, benar-benar kira-kira pas udah ninggalin rumah, terus apa nih rencana Imas ke depannya gitu? Udah nih, udah lepas dari rumah, Imas udah mikirin semua resikonya, terus tiba-tiba Imas apa yang Imas pengen udah sesuai di luar tuh, mau kayak gimana gitu. Ini kan resiko, kita ngelihat resiko ya, mau kayak gimana ketika nggak sesuai gitu. Kalau Imas udah kerja Tapi nggak, ternyata ya nggak sesuai gitu, nggak sesuai dengan apa yang Imas pengenin, harapin gitu, dan beda banget. Atau pindah rencana lain atau gimana, pulang lagi ke rumah atau nyari kerja tetap di luar untuk nyari kerja yang lain atau gimana. kalau balik lagi ke rumah sih kayaknya udah sih ya, soalnya pasti bakal kayak gitu lagi sih kalau misalkan balik lagi ke rumah pasti kejadian kayak gitu. Ya, paling cari kerja lagi gitu yang ya gitu ya, pokoknya harus nyari kerja lagi. Kalau di rumah nggak mungkin sih, pasti kayak gitu terus. Iya, aku juga paham sih. Dan kan sekarang mah nyari kerja tuh susah gitu kan ya Mas, pasti sih susah banget gitu. Terus kita tuh di luar butuh uang pasti gitu kan, buat mencukupi kehidupan kita sehari-hari ketika kita emang lagi nyari kerja gitu, belum dapat kerja. Nah, buat nanggulangin hal tersebut Imas ngapain gitu? Kalau emang nggak mungkin kan Imas terus susah minta uang ke orang tua gitu buat biaya hidup di sana gitu. Apa gitu misalnya Imas mau ngapain sebelum kerja nih ya, maksudnya ternyata belum dapat kerja nih di sono,
Nah otomatis kehidupan tetap berjalan dong, makan harus tetap dong. Nah ketika gimana sih caranya buat menghemat-hemat hal tersebut itu? Ya paling ya sebisa Imas gitu kan. Imas bisa punya ilmu gitu dari mama kan masak. Mungkin yang ngandelin ya tadi itu jualan kayak jualan online. Mungkin kalau di kota kan banyak kali ya, siapa tahu aja gitu ada yang mau yang kayak gitu, mungkin jual-jual makanan yang sebisa Imas bikin gitu, kayak kue-kue kayak gitu ya, kayak bolu. Nanti Mas jualin di sana kan buat ya sengaja biar bisa buat makan gitu kan, makan sehari. Nah dan bisa buat bayar kosan juga selama Imas belum dapat kerjaan di sana. Ya syukur-syukur sih kalau misalkan Imas berangkat kerja itu ya langsung ada kerjaan gitu. Iya, amin amin. Ya pengennya sih emang gitu ya kan. Iya. Udah keluar dari rumah kita udah emang ngerasa nggak nyaman di rumah, terus akhirnya kita nyari kerja dan dapet kerja itu pasti bikin kita seneng banget sih. Nah kan permasalahan ini kan sebenarnya emang bener-bener udah nggak nyaman di rumah nih kan, udah nggak nyaman di rumah. Terus ini mah kita lihat resiko aja gitu. Ternyata Mama Imas nih nggak menyetujui untuk Imas itu keluar dari rumah. Ketika Imas pasti Imas minta izin dong gitu kan, pas mau kerja atau keluar dari rumah dulu buat nyari kerja. Nah ternyata orang tua Imas tuh nggak setuju gitu dan kekeh buat Imas tinggal di rumah. Terus Imas mau gimana gitu menanggapi hal itu? Ya ngomong baik-baik sih sama mama, kalau misalkan minta izin lagi terus sampai diizinin supaya mama tuh ngerti gitu. Imas juga ngejelasin keadaan di rumah, kalau misalkan Imas terus-terusan di rumah, mama juga kan nggak mungkin kayak gini terus gitu, berantem sama bapak karena keadaan ekonomi. Imas juga kan keluar juga pengen bisa ngebantu mama sama bapak kayak gitu. Masa iya mama sama bapak nggak ngizinin Imas? Toh Imas juga kan udah dewasa gitu, masa masih dilarang-larang aja gitu kan. Imas juga nggak bisa jadi anak yang kayak gitu. Ya terus aja gitu minta izin sampai Imas diizinin. Ya sih yang Nopi lihat mungkin Imas udah benar-benar bertekad banget gitu kan ya buat keluar dari rumah, buat ngebantu perekonomian keluarga gitu kan. Dan ya karena tadi Imas gak nyaman di rumah, jadi ya Imas mikirnya ya udahlah mending keluar dari rumah buat nyari kerja gitu kan. Terus kalau misalkan nih ya kan kita nggak tahu orang tua itu kayak gimana ketika emang yang tadi Imas bilang mau izin secara baik-baik, terus Imas berangkat nih, diperbolehkan berangkat, tiba-tiba orang tua nyuruh pulang dengan alasan tertentu. Biasanya namanya orang tua kan banyak alasan buat anaknya itu biar bisa pulang gitu, biar bisa pulang. Gimana mengenai hal tersebut? Sedangkan Imas sebenarnya posisinya ya udah ngerasa nyaman nih, udah ngerasa nyaman gitu. Gimana? Itu nyuruh pulang karena buat beberapa hari atau untuk selamanya atau gimana? Ya kemungkinan ya namanya orang tua kayak mungkin sakit atau gimana gitu kan. Ya kalau keadaan orang tua sakit sih ya mau gimana lagi, kayak ini juga kan nggak tega, apalagi di rumah nggak ada yang ngurusin gitu kan. Ya otomatis ini juga bakal pulang lah gitu. Sih jadi kan tadi Imas sudah cerita kenapa permasalahan Imas tuh udah nggak nyaman di rumah karena udah apa sih namanya udah pengen kerja keluar. Dan tadi juga Imas udah nyeritain mau ngapain aja kan plan-plannya. Nah, nanti Nopi sih yakin ya, Nopi yakin Imas itu bisa ngejalanin ini gitu. Ya Imas itu pasti bisa ngejalanin ini, dan Nopi juga yakin sih orang tua itu selalu pengen yang terbaik buat anaknya gitu kan. Bukan berarti orang tua itu banyak ngekang anak itu karena dia ya nggak suka, bukan gitu, karena khawatir gitu kan, kita khawatir. Dan pasti gitu kan orang tua mikirnya kalau kita keluar dari rumah nggak ada yang jaga gitu kan, jadi kayak orang tua tuh nggak bisa mengawasi dan orang tua takutnya terjadi apa-apa. Tapi juga yakin gitu Imas bisa ngeliatinnya orang tua Imas gimana pun caranya, dan mama atau bapak Imas pasti bakalan gimana terbuka pemikirannya ketika emang Imas menjelaskan dengan baik-baik gitu kan. Dan semoga aja gitu kan, Nopi berharapnya sih rencana-rencana yang tadi udah Imas obrolin dan Nopi obrolin juga
segala resikonya ya kan, rencana-rencana tersebut dengan segala resikonya, semoga Imas bisa lewatin dan aku yakin Imas bisa jalanin itu semua dan Imas bisa ngedapatin lagi kenyamanan yang dulu pernah Imas rasain lah gitu kan ketika di rumah. Dan emang meskipun Imas nanti udah dapat kerja, ketika pulang lagi ke rumah pasti suasananya beda gitu kan. Ya sekarang sih bawa enjoy aja, kalau menurut aku sekarang Imas bawa enjoy aja dan Imas keluarin aja gitu kemampuan yang Imas punya buat sekarang, buat ya jangka pendeknya mungkin menurut Nopi Imas maksimalin kemampuan Imas gitu kan, itu aja sih. Ya jadi gitu sih kalau menurut Nopi Mas, gitu masukan dari Nopi, dan itu pun bebas sih mau Imas pakai silakan, enggak pun ya nggak apa-apa gitu kan. Yang penting ya Imas mau ngejalanin rencana-rencana yang tadi Imas katakan gitu kan. Ya segitu juga, makasih Lopi udah ngasih Imas masukan. Iya. Terus Lopi juga udah mau dengerin Imas curhat. Ya santai aja. Terus gimana setelah Imas cerita ini ya masalah Imas dan Imas, perasaan Imas sekarang kayak gimana? Ya alhamdulillah sih sekarang udah agak plong gitu lah hatinya. Kan tadinya mah kayaknya tuh ini ya Allah beban tuh kayaknya banget gitu ada di pikiran tuh, Mumet gitu ya mumet kayak. banget, udah campur aduk lah pokoknya. Ya alhamdulillah sekarang udah terungkapkan gitu loh lewat teman Imas, Nopi, yang makasih banyak. Tapi juga senang kalau temen tuh ya mau cerita gitu dan kita bisa saling berbagi masukan dan saran gitu. Masalah dimakan apa enggaknya ya kembalikan diri masing-masing, yang penting ya kita udah bisa saling udah bisa saling ngasih masukan dan saran gitu, saling terbuka dan cerita. Ya udah, makasih ya Pi ya. Ya santai aja.